Halo semua para bapak-bapak rumahan yang istrinya sering jalan-jalan, bagaimana kabarnya? Masih sering introvert dan malas keluar rumah juga sulit mencari topik pembicaraan? Hehehe, sama dong dengan saya. Seperti biasa, saya Jamret, narator review film, akan menghibur kalian dengan bacotan khas Zimbabwe. Dan yang mana kali ini, saya akan merangkum sebuah film dengan penuh adrenalin. Yang film kali ini juga menceritakan kebarbaran bapak-bapak yang bukan siapa-siapa. Dan yang membuat film ini tambah seru juga sangat mengadrenalinkan adalah di mana penulis naskahnya sama dengan John Wick. Kurang adrenalin apa lagi coba? Maka dari itu, tanpa berlama-lama, inilah bukan siapa-siapa. Berfokus kepada seorang bapak-bapak bernama Hutch Mansell yang juga sebagai kepala rumah tangga. Hutch Mansell ini sama seperti bapak-bapak pada umumnya, yakni punya rutinitas yang monoton. Karena Hutch Mansell adalah seorang administrasi di perusahaan ayah mertuanya, sehingga kehidupannya pun jauh dari kata kekerasan dan peradrenalinan. Jangankan kekerasan, buang sampah saja beliau sering telat. Come on! You missed the garbage. Hingga di malam harinya, Hutch Mansell terbangun karena mendengar suara dari luar rumah. Si Mansell pun turun dan memeriksa yang ternyata ada dua orang yang membongkar pintu rumahnya. Hutch Mansell dengan tongkat golf juga mencoba menghubungi 911, namun keduluan oleh dua orang tersebut yang memergokinya dan mencegah Hutch Mansell menelepon polisi. Si perampok juga mengambil jam tangan Hutch Mansell dan beberapa lembar recehan $1. Dan tiba-tiba putra Hutch Mansell muncul dan berhasil melumpuhkan salah satu perampok tersebut. Hutch juga dengan amarahnya ingin menyerang, namun tiba-tiba dia berkata ini. Let him go, son. Ya, tanpa alasan yang jelas, Hutch Mansell menyuruh putranya agar melepaskan si perampok, yang tentu saja membuat putranya kecewa. Yang beberapa saat kemudian, polisi pun datang meminta keterangan. Hutch Mansell juga diremehkan oleh salah satu polisi karena tidak menyerang pelaku. Demikian juga Hutch Mansell merasa dipecundangi oleh si penyusup dengan cara mengganjal pintu garasi rumahnya menggunakan kotak pizza, dan itu sangat memalukan. In the golf club? Did you even take a swing? You know, if that was my family, just leave that garage door closed. My beautiful wife, beautiful kids. I can't believe I let this happen. Singkat cerita, setelah polisi pulang, di tempat tidur terlihat ada batas antara Hutch Mansell dengan istrinya karena merasa, ngapain sih aku di sini? Hutch Mansell pun turun ke lantai 1 dan tidur di sofa, yang beberapa saat kemudian putrinya pun datang, yang mana mereka berbincang-bincang sedikit dan putrinya menginginkan seekor anak kucing. Dad, need a cat. I was thinking the same thing. Di pagi harinya, pandangan, respon, dan perilaku sang istri juga sang putra tampak begitu dingin setelah kejadian tadi malam. Namun, Hutch Mansell tetap menerimanya dengan sabar. Berbeda dengan sang putri, dia tetap hangat memeluk sang ayah, yaitu Hutch Mansell. Bahkan tetangga juga mengejeknya. Pretty dry story. Hey, heard you had some excitement. Begitu juga di tempat kerja. Hutch Mansell diremehkan oleh sang adik ipar bernama Charlie. Ipar Hutch ini juga memberi sebuah pistol kepada Hutch Mansell untuk berjaga-jaga. Now he says that you had the drop. So, keep my sister safe. Namun berbeda dengan sang mertua, terlihat sang mertua yang lebih dewasa dan mendukung keputusan terbaik yang dimiliki oleh Hutch di malam itu. Si mertua juga menjumpai Hutch dan bertanya tentang penawaran Hutch untuk membeli perusahaan tersebut. Tetapi menurut ayah mertua, harga yang ditawarkan oleh Hutch belum sesuai dan belum pas. Gitu kira. All right, I'm thinking you didn't want to buy this place, It's a fair offer. but not a great one, you know. Di ruangan pribadinya, Hutch Mansell bercerita dengan seorang melalui radio yang kita belum tahu siapa itu. Mereka berdua bercerita tentang tragedi perampokan sebelumnya. Dan Hutch Mansell menjelaskan alasannya tidak menyerang. Yang mana ternyata Hutch Mansell sadar kalau dua orang perampok tersebut bukan terbiasa atau mereka belum ahli dalam merampok. Hutch juga menyadari kalau jenis senjata yang digunakan oleh si wanita adalah produk lama yang tak pernah digunakan lagi. Bahkan pistol tersebut juga kosong. Dari analisa singkat Hutch ini, kita pun diberi sedikit clue kalau Hutch Mansell bukanlah bapak-bapak konvensional pada umumnya. Two of them were scared, desperate, had a gun.
It was an old 38 special. It was empty. Pulang kerja, Hutch Mansell pun mengunjungi sang ayah yang berada di panti jompo dan mereka sempat makan bersama dan bercerita tentang masa lalu. Masa lalu apa kira-kira? Kita pun belum tahu. You okay? You don't look okay. You remember who he used to be, Hachi? Singkat cerita, Hutch Mansell pun pulang ke rumahnya yang baru saja sampai. Si putri tercinta mengeluhkan kalau kalung kucingnya hilang. Mendengar itu, Hutch Mansell langsung teringat dan menuduh kalau si perampok sebelumnya lah yang mencurinya. Hutch Mansell pun kembali ke panti jompo yang di sana. Hutch mengambil pistolnya, juga identitasnya sebagai FBI. You can't find what? My kitty cat bracelet. They couldn't have stolen that. Yang tujuannya untuk mengunjungi dan mempertanyakan sebuah gambar tato salah satu perampok sebelumnya, hingga sampailah Hutch Mansell di sebuah studio tato bawah tanah dan bertanya alamat pemilik tato yang diinginkannya. Namun orang-orang ini menolak sampai salah satu orang tua yang melihat tato kartu di tangan Hutch langsung membuatnya ketakutan dan pergi meninggalkan orang-orang tersebut di dalam, yang hal tersebut juga membuat orang-orang ini berubah dan langsung menolongnya. Hanya menunjukkan gambar kartu ataupun tato bergambar kartu di tangannya, guys, membuat si bapak tua yang mantan tentara ini ketakutan. Kira-kira siapa Hutch ini? Penasaran kan? Saya juga penasaran. Hehehe. Padahal saya sudah tahu. Lanjut. I was looking for someone. Thank you for your service. You too, old timer. How can I help you? This person. Dan ini adalah clue baru yang menggambarkan kalau dulunya Hutch Mansell bukanlah orang sembarangan. Tetapi seperti apa ketidaksembarangan itu kita belum tahu. Dari studio foto, kita ke rumah sepasang kekasih yang merampok rumah Hutch Mansell sebelumnya. Di saat mereka ingin makan malam, tiba-tiba Hutch Mansell muncul dan menyerang si botak ini sembari meminta jam tangannya dan mempertanyakan di mana kalung kucing si adik sebelumnya. Namun si botak tidak paham dan tidak mengerti. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengarlah suara tangisan bayi. Yang saat Hutch Mansell melihatnya, bayi tersebut dalam keadaan sakit. Goddamn kitty cat bracelet! What again? I don't know. The goddamn. Oke guys, dari tadi kan saya memanggil namanya Hutch Mansell. Jadi susah gitu guys. Jadi saya sangat minta maaf. Kali ini akan saya panggil Mansell, ya kan? Mansell. Oke? Mansell. Hutch Mansell jadi Mansell. Yang karena itu Mansell tidak ingin lebih jauh melukai kedua pasangan ini. Namun Mansell juga makin kesal karena tak dapat melampiaskan jiwa brutalnya kecuali ke tembok gang yang di dekat rumah para perampok sebelumnya. Perjalanan pulang dengan bus, tiba-tiba muncullah sekelompok anak muda mabuk yang menabrak pembatas jalan, sehingga si kelompok ini ingin menaiki bus yang di dalamnya ada Mansell. Mansell yang masih marah dengan keadaan ini pun berdoa agar mereka masuk, dan Tuhan menjawab doanya. Si kelompok tersebut pun masuk dan mengusir semua orang kecuali satu gadis muda. Tiba-tiba Mansell berdiri dan mengeluarkan pengemudi bus tersebut, yang setelah itu jiwa brutal Mansell pun langsung muncul. They say God doesn't close. Please, God, open that door. This girl's gonna get home safe. Hutch mengosongkan peluru di pistolnya dan sembari berkata, "Aku akan menghajar kalian," katanya. Dan pergelutan 5 lawan 1 pun terjadi. Pukulan yang dilayangkan dan yang diterima Hutch seolah berupa obat dan dopamin kepadanya. Karena di dalam pertarungan ini terlihat Mansell sangat menikmatinya. Bahkan seolah-olah dia memang tidak ingin melepaskan mereka. Yang tiba-tiba di tengah pergelutan, Mansell keluar dari bus karena hantaman keras dari salah satu lawannya. I'm gonna fuck you up. Bukannya pergi menyelamatkan diri atau menyudahi perkelahian, Mansell kembali masuk dan semakin membrutal. Dengan sebilah pisau di tangan, Mansell semakin dingin dan tak peduli dengan keselamatan lawannya. Hingga saat salah satu pemuda mencoba menggunakan pistol Mansell sebelumnya, inilah yang dia lakukan.
Ya, Mansell menghantam si pria muda tersebut dengan batang besi sampai sekarat. Dan untungnya Mansell kembali normal dan menyelamatkan si pemuda tersebut dengan cara yang bukan mainstream. Sorry about the mess. Setelah mendapat kepuasan yang tak terceritakan tersebut, Mansell pulang ke rumah dengan keadaan babak belur. Si istri yang sepertinya paham siapa Mansell dahulu pun langsung mengobatinya tanpa banyak tanya. Yang di sela-sela pengobatan ini, Mansell pun berkeluh kesah dengan hubungan mereka yang tidak lagi romantis. I miss you. We haven't embraced. We haven't shared a kiss. Namun, Mansell juga tetap menghargai keputusan istri tercinta dan pergi beristirahat. Dan si istri yang sadar pun mulai membuka diri lagi. Berpindah ke tempat lain, di sebuah klub malam, si bapak ini bernama Julian yang seorang kepala kelompok mafia di tempat tersebut. Terlihat dia menari dan bernyanyi dengan penuh semangat. Yang hal tersebut membuat rekan-rekan bisnisnya menganggap si Julian ini remeh atau cengengesan. Bahkan rekan-rekannya juga rasis dengan salah satu pengawal pribadinya. Твои песни и пляски не внушают серьезного доверия. Mendengar keluhan para rekannya, tiba-tiba Julian menyerang salah satu pengunjung sampai wasted. Yang mana ternyata si korban tersebut dulunya adalah pemegang saham di bisnis mereka bernama Opsa, tempat pencucian uang hasil bisnis haram mereka. Ты знаешь, кто это? Сжатель 3% щека. Эти проценты наши. Yang bersamaan dengan itu, Julian menerima telepon dari rumah sakit kalau adik kecilnya sedang dirawat dan yang mana ternyata adik yang dimaksud adalah salah satu pemuda yang dihajar oleh Mansell di bus sebelumnya. Да, братишка. Бил его фанатики. Julian pun marah tak karuan kepada penjaga si adik tersebut. Dan yang mana ternyata salah satu pemuda ini berhasil mengambil kartu bus si Mansell. Yang saat Julian memerintahkan informannya memeriksa data dari si Mansell ini, si informan pun mengirim file tersebut ke temannya yang berada di Pentagon. Di Pentagon, file-file Mansell hanya bertuliskan nobody. Dan saat dokumen misi Mansell dikirim ke informan si Julian, si informan langsung resign setelah melihat hasil kinerja Mansell zaman dulu. Yang kalau kita lihat dari gambar-gambar tersebut, Mansell adalah seorang manusia yang sangat-sangat dingin. Ya, dia adalah mesin pembunuh yang dari suatu organisasi. Have you got for me? I have a friend at the Pentagon. I'm out, no need to pay. Kembali ke Mansell, di rumah hangatnya saat sedang sarapan, si orang dari radio sebelumnya menghubungi Mansell dan memberitahukan kalau salah satu pemuda yang dihajarnya di bus sebelumnya adalah saudara dari geng Rusia, sebagaimana yang kita ketahui. Tetapi Mansell tidak peduli. Mansell juga berjanji akan membuat lasaknya nanti malam sebagai hidangan makan malam mereka satu keluarga. Hutch here. That was you, huh? How did it feel? Singkat cerita, Mansell kini berada di tempat kerjanya dan menerima pesanan dari nomor tak dikenal yang menyuruh Mansell menemui The Barber atau informan mereka di dalam organisasi yang menaungi Mansell dahulu. Mansell kini berada di The Barber yang dimaksud. Si pria ini pun langsung memberitahukan tentang si Julian yang seorang gangster mafia Rusia, sosiopat, juga memegang kendali perusahaan senilai ratusan juta dolar bernama Obshek. Gentlemen. What can you tell me about Julian Kuznets? Short story long. Connected, funded. Di malam harinya saat hendak makan malam, Mansell menyadari kalau ada beberapa mobil yang datang ke rumahnya. Mansell langsung mengamankan keluarga tercintanya di basement yang sangat canggih. Dan setelah itu Mansell dengan gaya tarung jarak dekatnya pun mampu mengeksekusi satu persatu utusan si Julian ini dengan mudah.
Dan tiba-tiba Mansell berhasil dilumpuhkan dengan disetrum. Si tangan kanan Julian pun membawanya menuju markas mereka. Namun di tengah perjalanan, Mansell sadar dari pingsannya. Dengan pengalamannya yang bukan lagi kaleng-kaleng pun, Mansell langsung menggunakan apar dan si supir yang tidak melihat apa-apa pun menabrak sebuah tiang hingga mobil jungkir balik. Dan ketiga penjahat tersebut wasted, termasuk tangan kanan si Julian yang sekarat. Di momen kesekaratan itu, Mansell bercerita sedikit tentang dirinya yang seorang auditor. Yang kita belum tahu apa tuh si kelompok bernama auditor ini. Namun pastinya Mansell adalah bapak-bapak barbar yang sayang keluarga. How are you? I used to be what they call an auditor. Auditor as in the last guy in the organization. Setelah si tangan kanan wasted, Mansell kembali ke rumahnya. Karena melihat dirinya sendiri yang berantakan pun, Mansell menyempatkan diri untuk mandi. Dan setelah itu, dalam keadaan rapi, Mansell pun mengeluarkan istri dan anak-anaknya dari basement. Dan di dalam rumah terlihat banyak sekali mayat yang terletak begitu saja. Demi keamanan keluarga tercinta, Mansell dan istrinya pun harus berpisah sementara si istri hanya meminta agar suaminya, si Mansell ini, kembali dengan selamat. I love you. Come back. Di dalam basement, si Mansell mengumpulkan uang dan emasnya yang mungkin hasil dari misi-misinya selama ini. Mansell juga mengumpulkan para penjahat sebelumnya menjadi satu tempat. Dan sedikit bercerita, alasan Mansell menjadi bapak-bapak adalah dulunya dia adalah seorang eksekutor untuk orang-orang korup di pemerintahan. Mungkin ini adalah salah satu tupoksi auditor yang dimaksud sebelumnya. Namun, satu orang targetnya memohon diampuni agar diberi kesempatan. Mansell pun percaya dan memberinya. 1 tahun kemudian, Mansell melihat si target yang kini sudah berkeluarga dan penuh dengan kehangatan juga sudah bertobat. Dan itu sangat membuat Mansell iri. Hingga dia pun memilih pensiun atau keluar dari organisasinya yang menaunginya dahulu. Namun, jiwa-jiwa barbar si Mansell ini terus meronta-ronta. A couple of chapters back, this guy named Alan. Alan skimmed about $3 million. He pulled the trigger before the waterworks began, but I heard a man who genuinely... A year later, I went back to check on him, and there to skim, and he was smiling like a goddamn Buddha. In that moment, I wanted what Alan had. Setelah semua cerita si Mansell selesai, ternyata penyebab masalah selama ini yakni gelang kucing si putri berada di bawah sofa yang hal itu membuat Mansell sedikit tersenyum. Mansell juga membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak para korban-korban yang berhasil dieksekusinya sebelumnya. Burns to ash at 1500 degrees. This basement is designed to double the rubble. The dogs say goodnight. Di luar rumah, Mansell pun mengambil mobil tetangganya yang katanya sangat balap itu untuk melarikan diri dari rumah tersebut. 4.9 liter V8, he said. 0 to 60, and I'm Sedangkan di panti jompo, 2 orang utusan Julian ingin mengeksekusi ayah si Mansell yang ternyata ya, sebagaimana sebuah pepatah berkata, buah jatuh tidak jauh dari batangnya. Sebarbar-barbarnya si Mansell, ternyata ayah beliau juga barbar. Yang terbukti dari saat dia mengeksekusi 2 orang tersebut dengan shotgunnya tanpa memiliki ekspresi apa-apa. Dan itu sangat mengagumkan. Come on, Davey. Turn that shit down. Kini Mansell berada di perusahaan ayah mertua dan membeli perusahaan tersebut dengan emas yang sebelumnya dia bawa. Charlie sang adik ipar sempat tidak terima, namun si Mansell memberinya sedikit sentuhan. I'm buying. That's my offer. Pop, don't! Okay. Breathe deep, okay? Setelah itu, si perusahaan sah menjadi milik Mansell. Seluruh aktivitas pun dihentikan, kecuali Mansell yang terlihat membuat beberapa jebakan di area pabrik tersebut. Saat beristirahat, Mansell kembali berbincang dengan pria radio sebelumnya yang kita belum tahu siapa beliau ini. Hanya saja
mereka ini sepertinya saudara. Orang dari radio tersebut sempat menegur tindakan Mansell. Namun, Mansell tidak peduli karena ini semua adalah demi keamanan keluarga tercintanya. Yo, Hutch, you there? Fucking with the Russians? They came after my family. Sama seperti John Wick yang menyerang berangkas Vigo, kalau kalian tahu film John Wick pertama, demikian juga yang dilakukan oleh si Mansell. Yakni pada malam hari, Mansell mendatangi gedung offshore tempat penyimpanan uang si Julian dibakar habis oleh Mansell ini. Singkat cerita, di klub malam terlihat Julian sedang bernyanyi dan di tengah-tengah para penonton muncullah Mansell posisi duduk tenang memakan sebuah stik. Julian sadar dan mendatangi meja Mansell tersebut. Saat dikelilingi anak buah Julian, Mansell pun mengancam mereka dengan bom yang menempel di tangannya sendiri. Enjoying your meal? Have some nerve to be here. Mansell sempat bernegosiasi agar mereka berdua damai saja. Sembari Mansell menunjukkan sisa segepok uang yang terbakar. Dan hal itu tentu saja membuat Julian marah. Mansell pun keluar dari gedung tersebut. There's a long dormant piece of me that's left of it. And our little tete-a-tete, right? I'm shocked! Mansell di dalam mobil menunggu respon si Julian, yang beberapa saat kemudian Julian beserta seluruh anak buahnya langsung mengejar Mansell sampai ke pabrik yang sebelumnya dibeli dari mertua sendiri. Di sini Mansell sempat terpojok, namun tiba-tiba seorang pria dengan keahliannya muncul. Beliau adalah adik angkat si Mansell yang juga orang yang sering berbincang-bincang dengannya di radio sebelumnya. Demikian juga sang ayah hadir dengan shotgun barbarnya. Hey, Hutchie! When I said don't do nothing stupid! You brought a lot of shotguns. You brought a lot of Russians. Mereka bertiga pun menggila dengan caranya masing-masing. Si adik angkat bernama Harry menggila dengan snipernya. Ayah Mansell bernama David membarbarkan diri dengan shotgunnya. Demikian juga Mansell, satu persatu anak buah Julian mereka habisi dengan mudah. Yang kini kita tahu kalau keluarga Mansell ini atau 3 orang ini sudah sering atau inilah pekerjaan mereka dahulunya. If I didn't miss this. Di saat semua anak buah Julian sudah habis tak tersisa dan hanya meninggalkan Julian seorang, namun begitu juga dengan senjata mereka yang sudah kehabisan peluru, Mansell dengan jiwa babarnya pun mengambil bom berjenis C4 dan menempelkannya ke kaca anti peluru dan melakukan ini. Ya, tanpa rasa takut, Mansell berlari ke arah si Julian dan si bom tersebut meledak tepat di wajah Julian hingga Julian pun wasted seketika. Selesai dengan semua permasalahan ini, Mansell berhasil memuaskan jiwa brutalnya. Demikian juga ayahnya, namun tidak dengan Harry karena dia harus segera bersembunyi membawa sang ayah. Hutchie, you both got what you wanted, and I got shot. Sedangkan Mansell mendapat anak kucing. Polisi juga menginterogasinya. Namun kedua polisi ini mendapat telepon yang entah apa isinya. Tiba-tiba saja Mansell sudah bebas dan membeli rumah baru bersama istrinya. Yang juga si Mansell menerima telepon dari orang yang tak dikenal, yang kita juga tidak tahu apa isi percakapan tersebut. Namun si Mansell ini tiba-tiba meminta rumah yang ada basementnya. Does this house have a basement? Sedangkan di tempat lain, si Harry dan ayahnya pergi menggunakan sebuah van dan membawa banyak sekali senjata api. Film pun selesai. Bukan selesai deng, tapi bersambung. Why can't we just fly then? With this luggage? Oh, yeah. Bagaimana guys? Seru nggak guys? Seru dong. Tapi dalam Nobody yang pertama ini kita tidak diceritakan jelas siapa itu si Mansell, ya kan? Yang kita tahu dia hanya auditor, terus dibilangnya juga dia mengeksekusi beberapa orang. Dalam arti kalau dia melakukan misi
Tidak ada yang ditangkap hidup gitulah, langsung tar gitu di tempat. Gitulah kira-kira menurut pengenalannya di beberapa clue dalam film pertama ini. Namun yang kedua ada, sekarang sudah keluar. Nanti mungkin di situ akan dijelaskan siapa sih Hamansel ini. Ya kan? Sekian film kali ini. Tunggu yang kedua guys. Bye-bye.